Bismillah. Tes 1-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Bapak Ibu semua sehat ya Pak ya. Terakhir kita ketemu kalau nggak salah setahun yang lalu ya Pak ya. Tak terasa Ramadan mungkin kita sudah menghitung hari, kurang lebih 18 atau 19 hari lagi ya Bu ya. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini. Semoga Allah temukan kita ke bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari ini karena seperti biasa kita membicarakan ayat-ayat Quran, cuman karena momen kita mau Ramadan, ada baiknya pagi ini kita membicarakan satu ayat yang mana ayat ini erat kaitannya dan menjadi momen kewajiban kita untuk puasa Ramadan. Yaitu semua saya yakin pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang mengatur tentang puasa Ramadan itu kurang lebih ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 5 ayat. Ayat yang pertamanya tadi yang kita baca. Dari 5 ayat ini yang secara spesifik tentang bicara ayat puasa adalah hanya 4 ayat. Cuman ada satu ayat menarik yang berada di tengah ayat puasa. Tapi mungkin kalau kita cermati sepintas, sepertinya ayat ini nggak ada kaitannya dengan puasa. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, maka aku, kata Allah, sebenarnya Tuhan yang maha dekat. Jadi ayat ini, lalu kalau kita ambil satu kesimpulan, sebenarnya temanya tentang doa. Tapi ayat tentang doa ini ada, kalau bahasa kita bilang, nyelip di tengah ayat puasa. Nah, sebagai pengantar, langsung kita ke tengah ayatnya. Ada apa atau ada pesan apa di balik posisi ayat doa berada di tengah ayat tentang puasa? Mungkin kalau boleh kita ambil satu kesimpulan, sepertinya seakan Allah menitipkan pesan ke kita bahwa di samping Ramadan bukan hanya bicara tentang puasa, bukan hanya bicara Ramadan tentang tilawah Quran, baca Quran. Ramadan bukan hanya bicara sedekah, tapi ada satu hal jangan dilupakan, bahwa Ramadan adalah waktu kita jangan lupa untuk memanjatkan doa. Dan ayat itu Bapak Ibu semua, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenaiku, maka sesungguhnya aku dekat. Sababun nuzulnya atau historikal mengapa ayat ini turun, hari itu Rasul ditanya. Yang nanya ini menghadap Nabi sambil mengajukan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, mungkin bahasa kita ya, Allah itu Tuhan yang jauh atau Allah itu Tuhan yang dekat? Karena dalam keyakinan kafir Quraisy, Allah itu jauh Pak. Sehingga karena Allah itu jauh, lalu mereka
ketika meminta dan berdoa, dan saya rasa Bapak Ibu jangan lupa waktu itu diskusi pertama kali kita di sini ketika membicarakan surat Al-Ikhlas, kafir Quraisy itu sebenarnya sudah menuhankan Allah jauh sebelum Rasul datang. Bahkan secara empirik kita temukan ayah Rasul sendiri namanya siapa? Abdullah, artinya apa? Hamba Allah. Hanya saja bagi kafir Quraisy Allah itu mungkin terasa jauh. Bagi kafir Quraisy Allah itu terlalu segan untuk didekati bagi mereka, sehingga setiap doa dan permohonan mereka enggak langsung ke Allah, tapi lewat siapa Pak? Perantara. Yang kita kenal berhala hari ini namanya adalah Latta, Uzza, Manat dan Hubal itu. Nah, ketika mungkin orang ini masuk Islam, lalu memberikan kualifikasi, bertanya pasti lagi ulang ke Rasul, apakah Allah itu jauh seperti keyakinan kafir Quraisy, atau sebaliknya Allah itu justru dekat? Sehingga kemudian kata mereka, kata orang yang bertanya ini, kalau jauh maka doaku bakal ku teriak-teriakkan, gitu kan? Kalau bisa pakai toa gitu Pak ya, karena Allah terasa apa tadi? Jauh. Sebaliknya kalau Allah dekat, maka kata dia doaku bakal bisik-bisikkan. Nah, pertanyaan ini yang diajukan ke Nabi. Menjawab pertanyaan ini, lalu Allah turunkan ayat tadi yang kita baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku Muhammad meminta kejelasan, bertanya kepadamu mengenaiku, maka lanjut Pak, enggak ada kalimat maka jawablah, enggak Pak, langsung apa? Maka aku dekat. Mungkin kita berpikir pasti ada kalimat apa Pak? Jawablah. Kan tadi apa? Ditanya kan? Justru dalam ayat ini, jika hambaku bertanya kepadamu mengenaiku Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Enggak ada kalimat maka jawablah. Nah, di sini ulama tafsir menjelaskan, demi memastikan bahwa begitu dekatnya Allah kepada hambanya, sebenarnya kita bisa nebak tadi, pasti ada kalimat jika hamba nanya kepada Muhammad maka jawab aku dekat. Cuman kalimat jawab ini enggak tertuang dalam ayat ini untuk memastikan Allah benar-benar dekat Pak. Kalau ada kalimat jawablah, kesannya apa Pak? Kesannya bahwa antara Allah dengan si penanya masih ada apa? Masih ada jarak. Karena untuk memastikan kedekatan itu, maka Allah hilangkan kalimat jawablah. Ya. Maka karena Allah sudah dekat, karena Allah dalam ayat ini untuk memastikan kedekatan itu dihilangkan kalimat jawablah, maka posisi orang sudah dekat, posisi Allahnya dekat, maka yakin nggak Pak doa itu diterima? Yakin. Nah, ditambah lagi posisinya sedang puasa. Nah, inilah kenapa ayat ini hikmahnya berada di tengah-tengah ayat tentang puasa. Coba Bapak bayangkan deh Pak, rasanya nggak ada rasanya amal soleh yang bisa membuat kita semakin dekat ke Allah tapi waktu durasinya lama, gitu kan? Bisa contoh, semoga Allah kita membuat kita selalu dekat ke Allah dalam setiap detik waktu ya Pak ya. Kalau sholat rasanya dekat kan kita ke Allah ya Pak ya. Tapi kalau udah assalamualaikum, udah keluar dari masjid, ditambah lagi masjid sendalnya hilang gitu kan Pak. Itu kan udah mulai itu.
Jadi bisa dikatakan saking dekatnya kita ke Allah dengan posisi salat hanya sebatas 3 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Apalagi ngaji misalnya, kajian gini. Itu kan? Jangan ke jamaahnya, jangan-jangan ustadznya juga gitu Pak ya. Habis selesai kajian keluar masjid udah mulai apa Pak? Kembali ke pengaturan pabrik. Gitu kan? Tapi puasa ini Pak beda. Dari kita sahur sampai kita buka. Habis buka ya Pak ya. Habis buka sholat maghrib. Kira-kira Pak lanjut makan apa lanjut bermaksiat? Habis maghrib, maaf Pak ya, mungkin kita nggak kepikiran orang untuk melanjutkan maksiat habis maghrib. Pasti mikirnya apa Pak? Makan apa lagi ya? Gitu kan? Habis makan udah kenyang, nggak mikir berbuat dosa lagi Pak, karena udah apa? Kekenyangan. Nggak lama kemudian datang waktu Isya. Habis Isya lanjut berbuat maksiat? Enggak. Habis itu apa Pak? Tarawih. Gitu kan? Sebelum tarawih diceramain lagi gitu kan, kultum. Habis tarawih jam berapa Pak? Jam 9 ya. Ya, kalau di sana cuma 7 menit Pak tarawihnya. Itu tiap Ramadan selalu nongol tuh beritanya. Tarawih ekspres ya Pak ya. Jadi bukan tarawih itu Pak, itu namanya sit up gitu ya. Iya. Habis tarawih pulang jam 9 malam, udah capek, udah ngantuk, pasti mikirnya berbuat maksiat apa mau tidur. Makanya wajar Pak, Ramadan itu soleh jamaah kita. Nah posisi Ramadan itulah kenapa jangan lupa sempatkan. Tuhannya dekat, Allah maha dekat, doa punya insyaallah diijabah, posisi sedang puasa, manfaatkan untuk berdoa. Maka diselipkanlah ayat doa di tengah-tengah apa tadi Pak? Ayat puasa. Oke, kita mulai ke sana tadi mulainya. Yuk kita mulai dari ayat yang semua kita hafal. Ayat itu narasinya dimulai dengan panggilan wahai orang yang beriman. Indah Pak ya. Saya rasa semua kita banyak perbendaharaan ayat. Banyak sekali ayat Quran yang menggunakan narasi ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau kita absen satu persatu mungkin puluhan ayat yang menggunakan bahasa seperti ini. Tapi kesimpulannya begini. Seingat kami sahabat Nabi yang mulia namanya Ibnu Mas'ud pernah memberikan satu wejangan. Apa kata beliau? Jika kita dengar ada ayat yang narasinya wahai orang yang beriman, agak seriusin dikit dengarnya. Apa itu? Pasti di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak perintah atau larangan. Yuk kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Perintah apa larangan Pak? Perintah apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Larang riba. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum kaiduhum syai'a. Larang perintah Pak. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Janganlah sampai intrik mereka membahayakan kalian. Perintah untuk waspada. Ustaz agak repot nih Ustaz bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah larangan Pak? Loh kok tahu Pak? Ada taubatan nasuhanya Ustaz. Bisa dianulir ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Perintah larangan? Perintah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Perintah jaga diri dan keluarga jangan sampai masuk neraka. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu. Bukan. Wasta'inu bisabri wassalah, enggak ada ya alladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tadi ya? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Perintah apa larangan? Larangan jangan sampai celaka gara-gara pasangan dan keluarga kita sehingga kita berpaling dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa, Pak? Perintah untuk bersalawat. Jadi sahabat Nabi yang mulia tadi itu namanya Ibnu Mas'ud. Perhatikan, pasti ada kebaikan atau keburukan. Kebaikan diperintahkan untuk mengerjakannya, keburukan diperintahkan untuk menjauhinya. Kapan, Pak? Seringnya dijumpai ketika ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita pikir lagi, Pak. Yuk, pagi-pagi kita mikir sebentar nih. Kira-kira apa, Bapak, yang bisa kita temukan? Apa kira-kira korelasinya? Sebelum memerintah atau melarang ini, Allah mulai dulu apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini menarik, Pak. Sebelum kita jawab, yuk kita ulang dulu pelajaran Ustadz kita dulu waktu kecil. Apa itu? Yang namanya iman itu berangkat dari yakin dalam hati. Lalu setelah itu apa, Pak? Diikrarkan dengan lisan. Cukup sampai sini? Belum, ini masih omdo, Pak. Baru terakhir apa? Diejawantahkan, diimplementasikan, dibuktikan dengan yang namanya tindakan atau perbuatan. Baru sekarang itu iman yang sebenarnya. Yuk lihat. Sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu, lalu kemudian berlanjut perintah atau apa, Pak? Larangan. Jadi seakan ayat seperti ini Allah menuntut bukti. Kalau kamu benar beriman, mana buktinya? Maka di sini kutiba alaikumusiyam. Bukti kalian beriman jika sampai melakukan perbuatan yang diwajibkan, yang dikenal dengan puasa. Jadi sebenarnya setiap perintah dan larangan sebagai bentuk pembuktian kalau kita orang beriman. Itu loh, Pak. Karena iman bukan hanya yakin, iman bukan hanya di mulut, tapi harus diimplementasikan. Itu. Lanjut. Ustaz, iya. Jangan dibalik otak gatik-gatuk, Pak. Ini bahaya. Berarti kalau beriman puasa. Kalau enggak puasa berarti enggak beriman. Enggak beriman sama dengan kafir. Berarti jika tidak puasa, maka orang itu telah apa, Pak? Tidak beriman namanya apa tadi? Kafir. Berarti jika meninggalkan puasa, maka orang itu telah kafir. Oh enggak, jangan gitu. Nanti Bapak kena blokir, dan keras nanti dibilang. Nggak bisa gitu. Nah, di sini muncul pertanyaan, Ustaz, iya, apa hukumnya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang wajib? Dalam hal ini puasa Ramadan. Ada banyak yang lain hal-hal wajib. Muslim nggak sholat 5 waktu. Muslim nggak zakat. Muslim nggak haji. Muslim nggak menutup aurat. Dan banyak sekali kewajiban-kewajiban lainnya, Pak ya. Ustaz, iya. Apa hukumnya
orang muslim meninggalkan hal-hal yang wajib. Kalau dosanya jelas, apa Pak? Dosa besar. Sekarang pertanyaannya, apakah dia masih muslim atau sudah keluar dari lingkaran Islam? Nah, di sini menarik karena jangan sampai nanti kita katakan karena di otak-atik ayat tadi, kalau beriman berpuasa, kalau tidak puasa beriman. Tidak beriman. Jika tidak beriman berarti kafir. Berarti barang siapa meninggalkan puasa telah kafir. Jangan otak-atik gitu. Iya kan? Ya, gak gitu caranya, ada cara lain, ya kan? Kalau gitu ceritanya segampang itu, tutup aja fakultas syariah. Tutup ada fakultas tafsir, gitu kan? Segampang itu kesimpulannya, itu ya. Gini Pak, ternyata sekarang kan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam banyak YouTube dan komentar dunia ilmiah sekarang tuh lagi rame pembahasan tentang mens rea. Pernah dengar Pak? Mens rea lagi rame sekarang ya. Sebenarnya saya ketika dengar rame pembahasan mens rea itu, santri mah ketawa Pak. Santri baru masuk pesantren udah bahas bab niat. Itu kelas dasar sekali pelajaran bab niat itu kan. Tapi sekarang lagi ramai tentang mens rea, gitu kan? Jadi begini Pak, setiap orang tidak melaksanakan kewajiban, tidak serta-merta kita katakan dia telah kafir seperti yang dikata-kati ayat tadi. Begini, ada memang hadis riwayat itu sepertinya meriwayatkan begini. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Benang merah pemisah muslim dengan mereka, non muslim maksudnya, muslim dengan non muslim adalah benang merahnya salat. Barang siapa telah meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Ini hadis sahih Pak, ya. Sungguh telah meninggalkan salat, dia telah kafir. Cuman di sini ada dua tipe orang meninggalkan kewajiban. Contoh misal, saya beri contoh nih Pak. Pak D, ya. Loh kenapa nggak sholat? Sholat yuk. Ya, nitip kamu berangkat, nitip aja lah. Dan pernah dengar orang kayak itu Pak? Sholat ada kamu nitip nanti ya, sampai aja mah khotib gitu kan. Doain aja lah Pak D, semoga minggu depan taubat, insya Allah minggu depan sholat Jumat. Ini orang Pak, sholat Jumat enggak? Enggak. Yang kedua, Pak Le, iya, sholat yuk Jumat. Ngapain sholat? Bikin kaya juga kagak. Ngapain sholat? Ajaran apaan tuh? Tunggat-tunggit capek aja doang. Tuh, si fulan sholat enggak pernah, tapi wah gitu kan. Kira-kira Pak, orang pertama dengan orang kedua ini sama-sama enggak sholat enggak? Sama-sama nggak sholat. Cuman pertanyaannya, dua orang ini beda apa sama? Betul, sama-sama nggak sholat. Tapi kira-kira apa yang tersimpan dalam hati mereka sama apa beda? Yang pertama apa tadi? Udah kamu sholat nitip dah, insya Allah doain minggu depan Pak D tobat, insya Allah Jumat minggu depan. Yang nomor dua, ngapain sholat? Bikin kaya juga kagak. Ajaran apaan itu? Kira-kira Pak, dua orang ini betul sepakat tadi sama-sama nggak Jumat. Tapi pertanyaannya, apa yang ada dalam hati mereka sama apa beda? Beda. Apa bedanya Pak? Yang pertama masih ada iman nggak Pak? Masih ada. Doain Pak D tobat, insya Allah minggu depan Jumat. Kalau yang dua ini dalam hatinya masih ada iman nggak? Nggak ada lah. Lisannya ngatain. Lisannya apa nih? Ngatain. Amal perbuatannya enggak sholat. Nah Pak, yang dua ini yang dikatakan kafir. Siapa tadi? Hatinya sudah tidak mengakui, mulutnya ngapain tadi? Ngatain, sudah enggak sholat lagi. Yang ini Pak baru kafir Pak.
Yang ini yang kafir. Nah, sedangkan yang pertama ini masih ada iman, Pak. Dia masih pengen untuk sholat, walaupun masih belum dia lakukan. Dia masih berharap semoga minggu depan bisa taubat. Bahkan dia bilang nitip ya selama khotib. Yang ini kita bilang dalam kajiannya muslim tapi meninggalkan kewajiban. Tapi dalam hatinya masih ada iman nggak? Masih. Lisannya? Masih. Perbuatannya? Masih. Jadi kita katakan orang ini muslim tapi meninggalkan kewajiban. Muslim fasik. Apa Pak? Muslim fasik, muslim KTP. Bahasa orang Jakarta bilang muslim KTP. Atau dalam kajiannya dibilang muslim apa Pak? Muslim fasik. Kalau yang kedua tadi kafir. Cuman jangan Bapak lanjutin, Ustadz kalau meninggal nanti gimana? Dikuburin apa disolatin di kafani apa kagak? Itu kan jangan tanya. Itu lain lagi babnya. Dan kalau dia sudah meninggal, yang kedua ini Pak, tetap diperlakukan seperti muslim. Artinya tetap dikafani, tetap disolati, tetap dikuburkan. Ya, karena kekafiran dia ini antara dia dengan Allah. Gitu kan? Atau sebagai shock terapi, pengurus masjid ya jangan nyolatin lah ketua masjidnya. Shock terapi buat masyarakat Pak ya. Shock terapi, ini orang nggak mau sholat gitu kan, ngatain lagi, gitu kan? Ya udahlah kalian aja nyolatin gitu kan. Biar shock terapi buat masyarakat yang masih hidup gitu ya. Oke lanjut. Jadi apapun kewajiban yang dia tinggalkan, entah itu Ramadan, entah itu puasa, entah itu puasa Ramadan, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu haji, sama Pak kasusnya. Jika dia meninggalkan itu menghina, melecehkan, mengingkari, sebaliknya yang tadi ada yang malas-malasan. Oke lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Yang kedua Pak, saya pernah dulu naik angkot Pak ya waktu zaman kuliah itu. Naik angkot bulan Ramadan. Terus depan dekat sopir ngobrol-ngobrol. Maaf Mas aku nggak puasa katanya. Kenapa Pak nggak puasa? Ya Mas katanya saya mah masih orang Islam biasa tadi. Loh kok bisa? Lah kan yang wajib puasa itu kan wahai orang yang beriman. Bukan wahai orang Islam. Jadi apa tadi Pak? Kata dia, yang wajib puasa wahai orang yang beriman. Kalau saya masih wahai orang Islam. Pak begini Pak ya. Jika kita dengar ayat, hadis, atau kitab, atau buku apapun yang dibilang orang beriman, pasti orang Islam nggak? Ya pasti orang Islam. Kalau kita bilang orang Islam, pasti orang beriman nggak? Pasti orang beriman. Ini sinonim aja. Jadi yang dimaksud orang beriman, pasti orang Islam. Kalau bilang orang Islam, pasti orang beriman. Jadi jangan dipisahkan. Walaupun rukunnya beda isinya kan. Rukun iman, percaya kepada Allah dan sampai 6 rukun. Rukun Islam isinya percaya syahadat sampai ke haji gitu kan. Tapi secara makna mereka saling keterkaitan. Jadi jangan dipisahkan. Tapi menarik Pak ya. Tidak menjalankan kewajiban, kembali tadi kita diskusikan yang pertama tadi, jika dia tidak menjalankan kewajiban, kalau hanya malas-malas saja, ya berarti tadi namanya apa tadi? Muslim fasik. Ya, jika dia meninggalkan plus mengingkari, namanya sudah dosa besar dan kafir. Lanjut. Kalau Bapak cermati ayat ini, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana dulu pernah diwajibkan kepada umat sebelum kamu harapannya dengan puasa takwa. Jika kita cermati Pak ayat ini, ada nggak penjelasan Ramadannya? Belum? Ayat itu hanya bilang apa?
diwajibkan berpuasa. Kapan dan berapa harinya belum apa? Belum dibicarakan. Nah, nanti ayat setelahnya mulai merinci. Ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari tertentu saja. Nah, sekarang mulai apa nih? Mulai diberi sedikit bocoran. Ternyata puasa wajib itu hanya beberapa hari saja. Udah kejawab belum? Masih belum. Lanjutin Pak, ayat ketiga. Syahrul Ramadan. Sekarang baru apa? Baru kejawab. Ternyata selama bulan Ramadan. Dipertegas lagi. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menghirup udara Ramadan wajib puasa. Jadi ayat ini 3 ayat berturun dari global mengerucut lalu mengerucut muncul pada kesimpulan wajib puasa Ramadan. Oke. Kita punya rukun iman, rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Puasa salah satu dari rukun Islam. Jika Bapak cermati, dari kelima rukun Islam ini ada visi dan misinya. Silakan diingat, puasa Ramadan hasilnya nanti harapannya la'allakum tattaqun. Itu puasa. Nah, kalau salat untuk apa, Pak? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi muara zakat itu nanti membersihkan dan mensucikan. Nah, ini menarik Pak ya. Membersihkan hartanya apa membersihkan orangnya? Kalau membersihkan hartanya, jangan-jangan Islam ini jadi biang kerok ini korupsi. Ya, ngajarin money laundry ini. Kalau membersihkan apa tadi? Harta. Enggak Pak, bukan membersihkan harta, membersihkan diri dan jiwa. Tapi caranya dengan mengeluarkan harta. Jadi kita ulang Pak. Jadi rukun Islam itu 5, kita absen satu-satu. Salat untuk apa tadi? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Zakat. Zakat itu membersihkan dan mensucikan jiwa, diri dan jiwa. Lanjut. Nah, kelewat ini Pak, syahadat. Apa fungsi syahadat? Ya, yang belum Islam dengan syahadat masuk Islam, yang sudah Islam membaca syahadat, Islamnya semakin mentereng. Maka Rasul itu menyemangati sahabatnya, jaddidu imanakum, selalu perbarui iman dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi fungsi syahadat apa tadi Pak? Yang belum Islam dengan baca syahadat jadi Islam, dapat kunci surga itu kan. Yang sudah Islam membaca 2 kalimat syahadat, Islamnya makin cakep. 4 udah. Satu lagi Pak, apa tadi? Haji yang belum. Apa misi haji? Misi haji itu mabrur, biar pulang seperti bayi baru lahir. Nah, ini punya misi-misi rukun Islam ini. Kita ingat terus. Lihat tuh. Dengan puasa kita takwa, hebat ya. Dengan salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan haji kita melebur dosa. Dengan zakat membersihkan diri dan jiwa. Kira-kira Pak, Muslim kayak gini nih, ngerepotin polisi gak? Iya, repot nggak Pak? Polisi nggak repot itu. Masyarakatnya bersih jiwanya, meninggalkan perbuatan keji dan munkar gitu kan.
Lalu dengan zakat mereka membersihkan jiwanya, dengan haji melebur dosa. Saya rasa kalau masyarakatnya kayak gini semua, polisi kan bisa ngopi kan, nggak repot dia lingkungannya gitu kan. Iya, makanya polisi itu kalau pengen aman itu aja masyarakat rajinin melaksanakan rukun Islam. Tiba-tiba dia ngomong, Ustaz, pelaku kejahatan kan orang Muslim juga. Iya kan? Lah iyalah, kalau gitu ceritanya ya nanti nggak ada yang daftar juga ke neraka gitu Pak ya. Kalau ada Muslim kayak gitu melanggar, berarti ada tanda tanya. Jangan-jangan dia tidak melaksanakan rukun Islam. Lanjut. Nah, apa itu takwa nggak usah kita bicarakan, biar nanti kultum Ramadan yang menjelaskan. Lanjut. Sekarang kita agak percepat lagi. Ustaz, ternyata ayat ini secara fikih sebegitu wajibnya puasa. Bentuk komitmennya Allah dengan Rahman dan Rahimnya, bentuk komitmennya Allah dengan telah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, nggak mungkin Allah memberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maka komitmen Allah dengan firman-Nya sendiri, buat orang sakit boleh tidak puasa, ya? Karena tidak mungkin Allah memberikan beban di luar kesanggupannya. Tanpa diminta, tanpa ditinjau ulang hukum itu, Allah berikan boleh nggak puasa. Buat siapa tadi Pak? Sakit. Bahkan saking jauhnya lagi, yang musafir aja boleh nggak puasa. Musafir Pak. Bapak pulang ke Surabaya, naik kereta siang, jagi-jagi juk. Boleh nggak puasa? Boleh. Karena apa tadi Pak? Musafir. Lalu yang boleh tidak puasa yang ketiga adalah orang yang punya kendala jika tetap puasa. Quran bahasanya berat menjalankannya. Siapa Pak orang yang terkendala puasa jika tetap puasa? Mungkin yang sudah sepuh gitu ya, atau mungkin orang yang sakitnya parah gitu ya. Misal contoh saat Ramadan dia kena kambuh lambungnya gitu ya, harus masuk obatnya itu kan, dokter melarang puasa, jika tetap puasa ada resiko. Nah ini maksudnya apa Pak? Nggak bisa menjalankannya. Tapi ternyata habis Ramadan sakitnya masih mau ketemu Ramadan lagi, masih sakit. Kalau kita bilang namanya sakit menahun ya Pak ya. Nah yang kayak gini kira-kira bayar qadha apa fidyah? Ramadan nggak bisa puasa, habis Ramadan masih sakit belum sembuh juga, ketemu Ramadan masih sakit lagi. Yang kayak gini apa Pak? Sakit menahun ya. Bayar qadha apa fidyah? Fidyah, itu ya. Nah, tadi orang yang sudah lansia sepuh gitu kan, dikit-dikit makan gitu kan, dipuasakan nggak bisa, sakit itu kan, Ramadan nggak bisa puasa. Habis Ramadan, qadha apa fidyah Pak? Ternyata habis Ramadan tambah tua apa tambah muda? Tuanya nambah pas Ramadan ya Pak ya. Kendalanya tambah parah lagi. Berarti ini bayar apa ini? Bayar fidyah. Ya, jadi ada sakit yang menahun, ada yang terkendala, maka dia bayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah ini menarik Pak. Bapak pernah enggak satu rombongan bis keluar kota, akhirnya pilih sholatnya tetap normal apa jamak qashar Pak? Kalau digabung itu kan jamak namanya, jamak qashar. Kalau dikurangin rokaatnya jadi 2. Biasanya Pak, saya rasa pasti pernah mengalaminya. Itu satu bis kompak apa beda suara? Beda suara.
Yang satu mau apa Pak? Mau normal sholatnya, kalau ada waktu mampir ke rest area. Yang satu bilang, ya udahlah jamak qashar aja, wong lagi musafir gitu Pak. Pasti ketika Bapak keluar kota satu bis rombongan itu, pasti apa Pak? Beda suara. Boleh nggak Ustadz jamak qashar? Boleh. Karena apa Pak? Musafir. Boleh nggak Ustadz sholatnya normal? Boleh, gitu kan? Toh juga kan dispensasi, boleh diambil atau tidak. Kira-kira Bapak kalau ditanya, afdol mana? Tetap normal, sholatnya puasa tetap puasa, atau Bapak pilih afdol ambil keringanan, namanya rukhsah atau dispensasi. Kira-kira Pak, afdol tetap normal, apa afdol tetap ngambil keringanan? Ambil rukhsah. Ada pendapat lain? Kalau Bapak afdol ambil rukhsah, ya udah, berarti akhirnya sholatnya qashar jamak. Berarti puasa nggak ketika musafir? Enggak. Kalau Bapak afdol tetap normal, berarti tetap puasa, sholatnya tetap normal. Nah, dari situlah asal pangkalnya kenapa tadi satu bis tadi apa? Beda pendapat. Karena beda milih yang afdol, gitu ya. Cuma yang nggak boleh gini Pak, yang nggak boleh itu gini. Ada yang tetap puasa, tapi Bapak duduk bersebelahan dengan orang yang mungkin menurut Bapak ini orang soleh. Bajunya itu Pak ya, bahkan dari stylenya ini kayaknya anak pesantren ya. Lagi senggang dia baca Quran gitu kan. Bapak tetap puasa, duduk sebelah dia. Dia Bapak dia saleh banget. Tahu-tahu siang hari di kereta ngeluarin besek makan. Kira-kira Bapak kaget nggak? Ada yang mungkin kaget. Ini orang puasa kok makan gitu kan. Kira-kira Pak salah nggak dia? Karena apa tadi? Iya. Jadi yang nggak boleh itu jangan dianggap remeh orang yang ngambil rukhsah. Karena dia sesuai aturan, boleh tidak puasa. Dan yang tetap normal ya monggo, gitu ya. Tapi saya yakin Bapak biasanya kalau mudik pulang kampung, walaupun Bapak pilih afdol enggak puasa, Bapak tetap puasa enggak? Karena malas. Malas qada ya Pak ya. Sama, saya juga gitu Pak ya. Oke, lanjut. Nanti diperdalam dari pertanyaan aja seputar ini. Yang terakhir dan ini menarik ya Pak ya. Apa itu San? Ini diskusi yang ini menarik Pak. Dari sahur, puasa itu kan ada start, puasa juga ada finish. Kapan Pak start puasa? Terbit fajar, gitu kan? Finishnya kapan Pak? Tenggelam. Nah, posisi kita sahur, lalu mau berhenti, mau fajar, berarti kan selesai makan minum kan fajar. Kira-kira Pak, hati-hati saat buka, apa hati-hati saat sahur? Hati-hati saat berbukanya, apa hati-hati saat sahur? Oke, untuk menjawab ini gini Pak. Saat sahur, posisi kita masih malam apa sudah siang? Masih malam ya? Artinya yang meyakinkan posisi malam apa posisi siang saat sahur? Posisi malam Pak. Artinya kita nunggu azan atau sudah terbit fajar, kalau itu bukti malam sudah habis, gitu kan? Harus punya bukti apa tadi? Kalau nggak terbit fajar apa tadi? Tenggelam apa tadi? Azan. Tapi kalau berbuka posisi kita siang apa malam? Masih siang. Cuman butuh bukti sudah azan atau matahari sudah tenggelam. Kalau ini sudah malam. Jadi Pak, yang perlu hati-hati itu berbuka. Kenapa? Karena posisi kita Pak masih siang.
dan butuh bukti yakin kalau sudah terbenar. Maaf, kita selama ini terlalu hati-hati saat kapan? Sahur. Salah tidak? Bagus. Cuman yang perlu diperhatikan, hati-hati saat berbuka. Karena aslinya posisi kita berada di siang dan butuh kepastian, baik berupa azan atau matahari itu sudah tenggelam, kalau ini sudah waktunya berbuka. Jika salah, jangan-jangan kita makan belum pada waktunya. Nah, saya belum punya dalil, tapi ini butuh lebih serius lagi. Kira-kira Pak, bagusnya berbuka itu ketika muazin Allahu Akbar atau nunggu la ilaha illallah gitu. Bagusnya mana berbuka, Pak? Bagusnya nunggu la ilaha. Kenapa? Seiring azan dikumandangkan, kita masuk waktu yang meyakinkan, waktu pasti. Gitu ya? Bagusnya begitu. Oke, lanjut. Saya belum ketemu hadisnya. Kalau Bapak ketemu boleh nanti sharing-sharing lah. Berbukalah dengan yang manis-manis. Bapak ketemu belum hadisnya itu? Saya curiganya ini iklan minuman segar ini. Berbukalah dengan yang manis-manis. Nggak ada, Pak. Saya belum ketemu dalilnya. Adanya begini, Pak. Rasul itu nyuruh berbukalah dengan kurma. Nah, jangan-jangan karena kurma manis akhirnya dikembangkan cari yang manis. Ternyata Pak Rasul itu menyuruh kalau berbuka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, bahasa kitanya, kalau nggak suka, nggak doyan atau harganya kemahalan, berbukalah dengan air putih. Karena dalam riwayat itu fa innahu tahur, karena air putih itu suci, kata Nabi. Jadi gitu, Pak ya. Yuk, mulai tahun ini berbukalah dengan kurma. Enggak suka, enggak doyan atau enggak kebeli karena kemahalan lagi langka, berbukalah pakai apa, Pak? Air putih. Kalau enggak ada air putih, terlalu, Pak. Enggak punya air putih, Pak? Terlalu. Masa air putih aja enggak punya? Ya kan? Nah, untuk teh hangat itu kolak, apalagi, Pak? Lontong, kan? Gorengan nomor berapa, Pak? Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 1, 2 jangan ditawar. Air kurma. Kalau nggak ada kurma, air putih. Yang lainnya nomor 3, nomor 4. Biar dapat sunnahnya begitu, gitu ya. Nah, jadi jangan langsung kita minum teh hangat itu kan. Enggak dosa sih, enggak. Cuman nggak dapat sunnah. Rasul nyuruh kurma, kalau nggak ada kurma air putih, gitu kan? Ya, sunnahnya kurma, tapi kata orang Depok, Pak, gorengan wajib. Monggo, ada yang mau nanya silahkan. Yang mau diskusi gitu kan, silahkan. Udah suruk belum ya? Udah. Oh, monggo, silahkan. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Makasih. Quran membicarakan 3 boleh nggak puasa. Siapa tadi, Pak? Sakit, musafir, berat menjalankannya. 1, berdasarkan hadis, yaitu yang sedang datang bulan atau sedang haid atau nifas atau wiladah. Nah, di sini pertanyaan, Ustaz, ibu hamil dan menyusui gimana? Apakah nanti bayar qadha atau fidyah? Seingat saya itu menurut ulama mazhab Syafi'i itu dua-duanya, qadha plus fidyah. Sehingga kemudian saya tanya ke ibu-ibu di mazhab Syafi'i itu biasanya kata mereka, Ustadz, kami habis Ramadan bayar fidyah dulu. Nanti setelah bayar fidyah, kata mereka, sepanjang tahun berusaha ngapain? Mengqadha. Kalau nggak ada umur, kami udah bayar fidyah, kata mereka kan gitu. Cuman begini, Pak ya, ada perbedaan di kalangan para ulama, apakah qadha atau fidyah?
Sebab perbedaan itu, ibu hamil ini dikiaskan kemana dari 4 ini? Paham kias Pak ya? Kias itu bahasa kitanya dimiripkan ke siapa? Siapa tadi yang boleh tadi? Sakit, musafir, berat menjalankannya, sama datang bulan. Kalau ibu hamil dikiaskan ke musafir, mirip nggak? Nggak ya? Kenapa Pak nggak? Ya jauh panggang dari api lah, pepatah kita bilang ya. Kalau dikiaskan ke datang bulan, enggak. Orang datang bulan cuma seminggu paling rata-rata gitu kan. Oke. Nah ibu hamil sisa berapa nih Pak? Berat menjalankannya sama orang sakit. Kira-kira ibu hamil mirip yang mana ini? Mirip siapa Pak? Ada yang bilang mirip seperti orang sakit. Jadi selama Ramadan dia tidak bisa, kan sakit tuh. Nanti habis Ramadan melahirkan nggak? Berarti sehat nggak? Sehat. Jadi mirip seperti orang sakit temporer. Nah karena mirip orang sakit, berarti kesimpulannya apa? Bayar qadha. Ada yang bilang mirip seperti orang berat menjalankannya. Sebenarnya dia bisa, tapi terkendala. Belum lagi habis Ramadan mau menyusui. Berapa tahun Pak? 3 tahun. 2 tahun. Plus masa hamil 3, berarti 3 musim Ramadan ya Pak ya? Nanti tahu Ramadan keempat kata ibu-ibunya hamil lagi. Jadi musim Ramadan pertama hamil, musim Ramadan kedua ketiga menyusui gitu kan, musim Ramadan keempat gitu kan. Ya, tapi terlepas daripada itu semua, kalau hemat saya begini, kalau mazhab Syafi'i tahu saya qadha plus fidyah. Tapi menurut lebih meyakinkan lagi, sebenarnya kalau sudah qadha perlu fidyah nggak? Ayo. Sebenarnya begini Pak, fidyah itu fungsinya buat orang yang nggak bisa qadha kan? Kalau sudah bisa qadha, ngapain lagi fidyah gitu kan? Ya, jadi boleh mengqadha, boleh bayar fidyah. Atau mau ikut mazhab Syafi'i tadi, qadha plus fidyah. Itu Pak ya? Clear. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait fidyah tadi Ustaz. Ah. Saya ada pengalaman di kampus saya, ada seorang ibu-ibu jadi tidak kuat bayar fidyah. Terus anaknya tanya ke seseorang itu, anaknya ingin mewakili dengan memberikan hartanya karena anaknya ini lebih mampu. Tapi tetap orang tuanya menjalankan gitu. Ya, artinya bayar fidyah tapi dimodalin. Ya. Jadi ada orang lain modalin orang untuk bayar fidyah. Boleh nggak Ustaz itu ya? Boleh. Boleh, iya. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan Rasul wajibkan buat siapa Pak? Seluruh muslim, kaya maupun miskin. Nah yang miskin kalau nggak punya modal, dimodalin orang yang mampu untuk zakat fitrah. Kalau dia nggak punya modal juga ngantri. Kalau sudah ngantri dapat lebih, dia zakat lagi, ya. Saking wajibnya zakat fitrah itu. Dan ini menunjukkan kesan bahwa yang namanya berbagi itu nggak harus pandang bulu. Mau termasuk miskin pun harus wajib zakat fitrah. Nah itu tadi fungsinya. Yang kaya harus ngelirik, Pak RT harus tahu ada yang tidak mampu atau tidak. Kalau enggak, bisikin yang mampu supaya modalin yang nggak mampu. Itu Pak ya, boleh. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz bayar fidyah gimana? Bayar fidyah itu nggak dibicarakan oleh ayatnya. Pokoknya yang penting bayar. Mau hari ini nggak puasa, entar malam langsung fidyah boleh. Atau dirapel selama seminggu baru bayar fidyah. Atau habis Ramadan baru bayar. Yang penting pasca bayar. Yang penting pasca bayar, bukan prabayar. Ini ya. Kenapa? Jangan sampai belumlah Ramadan sekarang udah bayar fidyah, nggak boleh. Itu namanya prabayar. Oke, ada lagi silakan yang lain. Monggo Pak. Betul.
disunahkan segeralah berbuka. Bahasa Arabnya sahur disunahkan di akhir kan, gitu ya. Sedangkan berbuka disunahkan di segerakan. Kaitan dengan tadi yang informasi Pak Ustaz, apakah waktu Allah tahu la ilaha illallah? Heeh. Sekarang kan zaman teknologi udah maju. Heeh. Akurasi untuk waktu terasanya lebih akurat kan. Betul, iya. Bagaimana sinkronnya dengan hadis tadi kan? Ya, oke. Ya. Betul. Terima kasih. Kita lanjutin. Jadi untuk sahur disunahkan di akhir-akhirkan, untuk berbuka disunah di cepat-cepatin, disegera-segerakan. Bahasa Arabnya untuk sahur ditakhirkan, untuk buka ditakjilkan. Jadi arti takjil apa Pak? Segera berbuka. Tapi kalau di Depok Pak artinya gorengan Pak. Kemana Bu? Ke musola. Ngapain? Ngantarin takjilan. Ternyata pas dibuka besek isinya apa Pak? Gorengan sama lontong. Jadi gorengan sama lontong itu arti dari takjil. Padahal arti takjil apa tadi? Segera berbuka. Ustaz, iya. Bagaimana konteksnya hadis yang menyuruh segeralah berbuka dengan apa tadi? Konteks tadi wacana yang saya ajukan tadi, gitu kan? Jadi begini Pak, hadis Nabi yang nyuruh berbuka, segeralah berbuka. Waktu umatku akan dalam keadaan kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka. Nah, yang dimaksud berbuka disegerakan itu jika memang sudah masuk waktunya. Cuman kan konteks tadi itu kan kita ingin mengambil waktu semakin pasti. Jangan sampai terjebak pada waktu yang masih tanda tanya. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah fungsi untuk ngambil waktu pasti, untuk menghindari waktu yang masih tanda tanya. Nah, ketika sudah masuk waktu pasti, itulah maksud Nabi tadi, segeralah berbuka. Itu Pak ya. Oke, yang kedua, bukan berarti nunggu langit sudah gelap. Karena ini orang Syiah itu beda lagi Pak. Kalau orang Syiah itu berbukanya nunggu apa? Nunggu sudah gelap malam. Makanya dulu saya ada teman itu kan buka bersama itu kan, ada desas-desus di supulan masuk Syiah kata dia. Ya udah, saya ajak buka bersama sama teman-teman. Pas buka betul, kok belum makan minum kata saya, belum haus kata dia. Bohong dalam hati saya, mana ada orang puasa seharian gak haus. Ntar kata habis sisa aja. Jadi mereka berbukanya nunggu apa? Gelap malam. Enggak, kalau sunnah Nabi segeralah berbuka jika waktunya sudah masuk, kan? Bukan berarti segera di situ belumlah masuk waktu, cepat-cepat buka, beda lagi, gitu kan? Itu namanya mokel, Pak ya. Oke, ada lagi silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standar fidyah tuh gimana Ustaz? Maaf nih Pak, ini kita uruskan lagi. Masyarakat masih memahami bayar fidyah itu memberi makan seperti yang dia makan. Akhirnya dia cek, tadi pagi makan apa? Tadi, oh itu orang sehat Pak. Kalau makan nasi goreng orang sehat. Yang bayar fidyah itu orang sakit apa orang sehat? Orang sakit. Jadi tadi pagi makan apa dia? Bubur. Siangnya bubur kacang hijau. Ya. Malamnya nggak makan. Jadi bayar fidyahnya apa? 2 sendok bubur sama segelas bubur kacang hijau. Yang dimaksud membayar fidyah seperti yang kamu makan itu bukan maknanya yang kita makan hari itu. Maksudnya seperti yang kamu makan adalah seperti yang kamu makan yang dikenal di wilayah itu. Artinya kalau orang Indonesia makannya beras, berarti bayarnya apa? Pakai beras, itu maksudnya. Jadi penafsiran seperti yang kamu makan bukan artinya apa Pak? Yang kita makan hari itu nggak puasa, bukan. Maksudnya seperti yang kamu makan adalah makanan setempat yang dikenal sebagai makan pokok. Kita makan beras. Misalnya Bapak tinggal di Eropa misalnya, bayar fidyahnya pakai apa Pak? Ada yang pakai gandum itu ya, pakai roti, pakai kentang gitu kan. Jadi menyesuaikan makanan seperti itu.
Nah, standarnya apa? Standarnya Quran bilang begini, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fakir artinya kalau bapak bikinin satu box nasi kenyang satu orang, itu udah bayar fidyah belum? Udah, karena ayat bilang apa nih? Memberi makan fakir miskin. Nah, dalam riwayatnya Rasul memberi semacam batasan. Ya udah, kalau gitu berasnya berapa banyak, Pak? Setahu saya itu kan 1 mud ya. 1 hari 1 mud ya. Ya, artinya satu ini. 1 raupan. Lah iyalah, kenyang bahasa raupan ya. Jadi gitu. Jadi kalau mau sederhananya diduitkan, kalau mau agak ribet dikit, bikinin nasi uduk 1 box gitu kan, atau nasi padang, bayarkan 1 box untuk satu hari. Itu tadi teknis bayar apa nih? Bayar fidyah. Oke, ada lagi silakan. Ibu-ibu kali ini ada suaranya? Ada ibu-ibu juga kita ya? Ada ya? Cukup ya? Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.